kayak teman-teman di UK Jurnalistik dan Kemasan ini juga punya sesuatu yang luar biasa, bahkan kan menjadi tolak ukur apa ya, indikator pencapaian dari UK lain gitu kan ya, mungkin dianggap untuk bisa suksesnya setara atau mungkin lebih dan juga punya program yang lebih baik. Nah itu kan punya trigger itu ya, tapi ternyata menitipkan kemampuan itu gitu. Dan terima kasih juga sudah diundang di JFF kalian. Nah itu dia katakan kalau mimpi kamu nggak cukup besar dan nggak bikin kamu takut, berarti tandanya mimpi itu nggak cukup besar buat kamu. Nah bisa, kenapa itu? Kenapa? Karena setiap orang itu punya waktu dan juga punya tempatnya. Yang penting itu punya circle yang positif. Iya, itu wajib banget, penting itu. Halo Sobat Jurnal, selamat datang di podcast Jurnal Humas TV dalam segmen Binasif, tempat kita ngobrolin hal-hal seru, asyik, dan inspiratif. Kita udah lama banget nih ya nggak bikin podcast Binasif. Jadi tentunya pada segmen kali ini aku sudah membawakan cerita yang sangat inspiratif nih. Sebelumnya perkenalkan aku Anggi sebagai host yang akan menemani Sobat Jurnal dalam beberapa waktu ke depan. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang perjalanan karir di usia muda dan dengan judul yang tidak kalah menarik yaitu mencari titik tengah antara passion dan realita. Nah di sini aku sudah bersama narasumber aku yaitu Kak Guntur. Dia itu seorang praktisi akademisi dan juga kemarin yang sudah membantu acara kita memeriahkan acara kita di Jurnal Festival Fair. Halo Kak Guntur. Halo Kak Anggi dan juga sobat apa manggilnya? Sobat Jurnal. Sobat Jurnal. Oke, aku takut salah nyebut ya. Iya, Tapi Sobat Jurnal lah, semuanya semoga dalam keadaan sehat. Oke. Gimana Kak Anggi? Baik Kak. Baik, Gimana ya. kabar Kak Guntur? Alhamdulillah aku baik, juga senang. Terima kasih sudah diundang di sini tentunya. Aku nggak nyangka diundang loh di sini. Semoga nggak bosan ya iya, ketemu terima aku. kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Juga. Oke. Gimana nih akhir-akhir ini apa sih kesibukan Kak Guntur? Oke. Kalau kesibukan sih karena aku memang di akademisi tadi disampaikan oleh Kak Anggi gitu ya, dan juga aku sebagai dosen, jadi aku melakukan materi dharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pendidikan, berarti tandanya aku juga mengajar gitu ya, kemudian juga aku meneliti, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan lain misalnya seperti mungkin ada host atau MC yang memang diembankan tugas kepada aku gitu. Tapi overall alhamdulillah aku senang banget, jadi apa yang bisa aku berikan kepada teman-teman semua. Oke. Keren banget ya. Boleh nggak nih Kak kita flashback ke belakang? Sebenarnya gimana sih Kak Guntur sampai akhirnya bisa jadi dosen seperti sekarang ini? Apakah memang sebelumnya ini hal yang dicita-citakan atau sebelumnya ada passion lain yang pengen dikejar gitu tapi berkembang seiring berjalannya waktu? Oke, menarik ya. Jadi kayak mau flashback sebelumnya ya. Oke. Sebenarnya aku mungkin background aku dulu. Aku tuh dulu introvert. Ya, introvert, aku keluar rumah tuh malu gitu ya, ngobrol sama orang tuh malu. Tapi ternyata banyaknya kegiatan-kegiatan gitu ya, ikut sana ikut sini, akhirnya terlatih tuh untuk misalkan bertemu sama orang, gimana cara public speaking, gimana caranya ngobrol sama orang, ketemu sama orang, dan lain-lain. Tapi memang secara umum dulu nggak kepikiran kalau mau jadi akademisi atau menjadi dosen gitu ya, atau juga misalkan tampil di depan layar gitu ya, di TV atau mungkin di audiens yang banyak, di panggung dan lain-lain. Itu kayaknya impossible ya, karena tadi itu introvert. Tapi ternyata memang Tuhan itu luar biasa. Ya, aku dikasih kesempatan sejak zaman SMP, yaitu aku sebagai master of ceremony pertama. Ya gitu. Dan ternyata aku juga waktu itu jadi ketua kelas dan juga ikut sebagai anggota OSIS. Jadi mungkin itu akhirnya mungkin kemampuan-kemampuan daripada yang sudah disiapkan dengan organisasi. Jadi akhirnya aku juga bertambah lah ya apa yang aku punya gitu. Sama mungkin teman-teman seperti di di unit kegiatan di teman-teman saya ya jurnalistik ini kan yang luar biasa, lagi jurnalistik dan kehumasan gitu ya. Nah kemudian di SMA aku ikut di Forum Kesenian Pelajar dan juga English Club. Nah, kemudian habis itu aku kuliah. Nah, kuliah itu sebenarnya nggak mau di bidang IT tadinya. Aku pilihnya tuh kalau nggak statistika, kalau nggak ilmu gizi.
Oh, sangat Iya, melenceng. melenceng. Tapi mamaku pengennya tuh aku di bidang IT. Jadi akhirnya ya sudah aku di bidang IT tekunin waktu itu di teknik informatika, pelajaran di informatika. Ternyata dapat lulus S1, alhamdulillah tepat waktu dan tepat pada waktunya. Terus kemudian ternyata ditawarin S2 untuk beasiswa gitu kan, beasiswa potongan alumni waktu itu, alhamdulillah. Terus sambil disuruh ngajar waktu itu. Oh, sambil Iya, ngajar. nah ternyata pada saat 2016 selesai, aku langsung waktu itu mungkin jatuhnya mungkin dosen apa ya disebutnya ya, mungkin luar biasa ya karena belum ada masih kepengurusan namanya itu nomor induk dosen nasional atau NIDN. Nah Oh, kemudian akhirnya aku ketemu sama banyak orang, aku ikut proyek sana proyek sini gitu kan ya. Ternyata ditempuh dalam waktu 3 tahun 2019 aku baru ditawarin mendapatkan beasiswa S3 itu teknologi oh, informasi. Sebelumnya teman-teman aku lebih dulu dibanding aku. Tapi ternyata itu apa Tuhan merencanakan gitu luar biasa. Aku ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Kemudian aku juga belajar dari siapapun. Nah itulah ternyata aku lulus S3 itu ini alhamdulillahnya ya berkat doa orang tua. Kemudian kita juga harus apa ya berbaik sama orang juga dan jangan malu kalau bertanya kalau nggak tahu tuh bertanya iya. gitu ya akhirnya sampai di tahap aku bisa lulus tepat waktu pada saat itu. Nah gitu. Nah kemudian kalau karirnya memang base-nya akhirnya memilihlah di akademis itu gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tapi ternyata juga Tuhan menitipkan kemampuan ya, untuk bisa punya public speaking di depan karena biasanya kan rata-rata orang IT itu agak sedikit mungkin tidak terbiasa untuk berbicara Iya, gitu ya. benar. Tapi ternyata menitipkan kemampuan itu gitu. Dan terima kasih juga sudah diundang di JFF kalian. Oke. Luar biasa Oke. sekali. Kalau ngelihat perjalanan tadi, Kak, aku Hmm. jadi kepikiran nih kan anak muda, sekarang termasuk aku juga, Iya lah masih muda lah. yang ngerasa harus cepat nemuin passion di usia Hmm. muda. Oke. Nah, menurut kakak, apakah wajar di umur 20 tahun tuh masih Hmm. mencari passion gitu, kayak masih mencoba-coba banyak hal? Menurut Oke. kakak gimana? Kalau menurut aku tuh sekarang tuh mungkin karena triggernya financial freedom ya. Oke. Jadi anak-anak muda sekarang tuh pengen itu financial freedom di usia muda Mm-mm. dan cepat gitu ya. Iya Tapi benar. ini mohon maaf ya, tapi ini Mm-mm. menurut keyakinan aku. Menurut keyakinan aku. Iya. Tapi soalnya banyak banget ketemu dengan teman-teman yang seperti itu. Tapi ternyata mereka juga mengakui bahwa ternyata memang butuh proses. Betul. Nah, itulah jadi bagi teman-teman yang mungkin pada saat kesempatan kali ini masih bingung mau A, mau ke B, mau ke C gitu. Tapi ketika dapat kesempatan itu, nggak apa-apa dijalin dulu aja selama itu baik buat teman-teman dan juga berkembang dan teman-teman tuh punya value karena teman-teman harus punya portofolio. Kayak Iya. misalkan Kak Anggi sekarang gitu kan. Ya tadi aku sempat ngobrol dengan Kak Anggi sudah pernah podcast ya sebelumnya gitu ya. Enggak Kak ini pertama aku. Nah, itu adalah portofolionya pertama Kak Anggi Iya. gitu kan ya. Sebagai apa ya experience bahkan biasanya kalau udah duduk sini ntar nagih lagi aku aja deh ntar yang jadi hostnya gitu ya Asik. gitu nah, itu Bisa, adalah bisa. bentuk hal tersebut jadi tetap cintai prosesnya terus berhubungan dengan pertanyaan Kak Anggi teman-teman sobat jurnal gitu ya nah gimana sih caranya Kak nggak apa-apa kalian tuh uji coba gitu kan ya coba passion kalian tapi selama itu baik ya buat kalian itu kan ya karena memang tantangan kita sebagai anak muda itu pasti ada bad side sama mungkin good side-nya atau positif dan negatif side tapi kalau bisa teman-teman harus ikutin positivitasnya itu jadi gimana Kak ya coba sesuatu yang challenging gitu. Maka kalau aku suka nonton gitu ya, kebetulan aku salah satu role-nya itu ada juga Kak Najwa Shihab gitu ya. Nah itu dia katakan kalau mimpi kamu nggak cukup besar dan nggak bikin kamu takut, berarti tandanya mimpi itu nggak cukup besar buat kamu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kamu jatuh di antara mimpi-mimpi kecil yang bisa kamu tetap lanjutkan. Gitu. Jadi percaya dan lakukan. Gitu sih Kak. Oke. Kan ada kalimat yang sering kita dengar tuh ya kan, Hmm. kerja yang penting sesuai sama passion. Oke. Tapi kan kenyataannya kita hidup kan nggak sesuai dengan realita. Betul. Jadi menurut Kak Guntur nih passion ini harus menjadi apa kayak sumber penghasilan atau sebenarnya nggak apa-apa kalau passion kita jalan dan pekerjaan kita jalan. Gitu. Jadi Oke. kayak di jalan yang berbeda. Iya, oke. Kalau aku dua-duanya. Bisa ya? Iya, bisa. Malah aku, kan tadi aku bilang, aku passionnya ternyata di kesempatan kali ini aku suka
interaksi sama orang di panggung atau di layar gitu ya misalkan lah. Karena kesempatan telah diberikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah terus ternyata juga aku realitanya aku harus sustain kan, aku harus continue, aku harus hidup mungkin di sekitar aku atau keluarga aku gitu kan. Ya itu adalah kesempatan yang teman-teman harus lakukan itu. Dan itu dua-duanya dipersilahkan, gak ada masalah. Jadi kalau misalkan bisa dua, kenapa harus satu? Iya. Gitu kan ya. Tapi balik lagi ketika teman-teman misalkan, kok aku mintanya A tapi belum dikasih gitu ya. Kan misalkan kita ibaratnya ya, analoginya kalau kita mau ke, misalkan Kak Anggi kan kuliahnya di Universitas Terbuka Bogor gitu ya. Iya. Kalau dari rumah aku mau ke universitasnya Kak Anggi, bisa nggak lewat tol? Bisa. Bisa nggak aku lewat jalan biasa? Bisa. Boleh nggak? Bisa nggak aku naik kendaraan motor roda 2, roda 4, atau mungkin umum? Bisa kan ya? Bisa. Nah bisa. Kenapa itu? Kenapa? Karena setiap orang itu punya waktu dan juga punya tempatnya Iya. gitu. Jadi nggak usah khawatir, misalkan teman-teman saat ini belum, tak pasti punya waktu. Tapi jangan lupa doa dan usaha. Iya, Ya gitu, jangan berhenti. iya, punya Oke. waktunya masing-masing ya Betul. teman-teman. Nih kalau misalnya kondisi kita sekarang belum mencapai financial freedom nih, Oke. posisinya belum stabil nih, tapi kita pengen punya passion yang kita kejar Oke. gitu. Menurut Kak Guntur sikap yang apa yang realistis gitu kan, kayak gimana, apakah fokus di antara keduanya atau kita pilih salah satu dulu nih, kayak kita pekerjaan utamanya apa, dan juga nanti ketika financial freedom yang udah tercapai baru kita fokus ke passion kita. Oke, mungkin aku mau breakdown dulu ya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang disebut financial freedom itu adalah bagaimana seseorang itu punya mungkin penghasilan mau passive atau active income itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi di samping itu mau dia bentuknya tersier atau mungkin dia mungkin primary itu juga tercukupi gitu. Jadi jangan sampai pada saat teman-teman melakukan inginnya financial freedom itu ada it's all about money. No. We do not talk about the money only, tapi kesempatan, exposure teman-teman yang punya berikan itu juga termasuk dalam bentuk apa ya, kesempatan teman-teman untuk bisa melakukan, untuk bisa menuju financial freedom tadi itu. Jadi untuk mencapai financial freedom itu punya pengorbanan. Kita nggak pernah tahu pengorbanan orang tuh kayak apa. Contoh misalkan, kemarin aku ketemu sama adik-adik mahasiswa yang pernah aku ajar juga, kemudian juga pernah kolega karena aku pembina juga waktu itu, dan mereka ternyata sudah bisa mencapai di bawah under 30, dia sudah bisa mencapai mungkin active income ya, active income-nya sudah 2 digit. Wow. Sudah 2 digit ya. Kemudian pada saat itu juga mereka punya keinginan-keinginan tertentu, tapi pengorbanannya luar biasa. Mereka mungkin kurang tidur, ya mereka nggak main gitu kan ya. Itu ada sesuatu yang diambil tadi itu. Nah kita balik ke realitanya. Realitanya apa? Apakah hanya kita mengikuti passion kita saja? Tidak. Passion itu kan teman-teman adalah desire daripada apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Passionnya itu gitu kan ya, keep it going nggak apa-apa, tapi misalkan teman-teman dan juga sudah punya kesempatan itu, ya lakukan itu. Tapi misalkan belum ada kesempatan untuk menerapkan passion itu dan teman-teman punya kesempatan yang lain untuk bisa continue dulu, maka ambil kesempatan itu dulu untuk bisa menunjang hal itu gitu. Siapa tahu daripada nanti kesempatan itu diambil, teman-teman punya kesempatan misal ya, kayak attitude-nya baik pada saat pekerjaan, punya pemikiran solusi yang begitu luar biasa gitu kan ya. Kayak teman-teman di UK Jurnalistik dan Kemasan ini juga punya sesuatu yang luar biasa, bahkan kan menjadi tolak ukur indikator pencapaian dari UK lain gitu kan ya, mungkin dianggap untuk bisa suksesnya setara atau mungkin lebih dan juga punya program yang lebih baik. Nah itu kan punya trigger itu. Nah itu jadi selagi masih bisa ambil dulu. Jadi pastinya konsisten atau sustainable sih itu yang paling penting sih, dan juga konsisten. Oke, selain passion dan financial freedom, di dunia kerja kan kita menuntut skill ya. Oke. Jadi menurut Kak Guntur, skill apa sih yang memang penting buat anak muda sekarang kayak buat tetap berkarya dan berkembang gitu. Walaupun kerjanya sekarang masih belum 100% sesuai dengan keinginan gitu. Oke, kita harus bicara tentang skill, berarti at least minimal 2. Soft skill dan hard skill. Ya, ketika kita bicara tentang interaksi banyak yang ada di lingkungan kerja, mungkin di corporate atau mungkin ya non corporate gitu ya, mungkin misalkan UMKM dan lainnya, bahkan even kalian di organisasi pun, termasuk saya juga sebagai pembina organisasi mahasiswaan, itu adalah rata-rata yang paling banyak dilihat pertama itu adalah soft skill-nya. Iya, apa tuh Kak Guntur? Attitude.
Itu tuh paling dilihat gitu ya. Jadi percuma kalau pintar tapi attitude-nya nggak ada juga. Buat apa gitu kan? Kalian kan nggak bisa kerja sendiri. Kalian bekerja sebagai as a team gitu kan ya. Gitu. Mau nggak diajak kolaborasi? Gitu kan ya. Mau nggak punya grow mindset? Ya sih, mau nggak sih dapat masukan A, masukan B, selagi itu benar, tapi tetap dengan koridor kapasitas kewenangannya, gitu kan ya. Nah itu harus punya di situ sisi D. Bahkan banyak hal-hal non teknis yang memang sifatnya itu adalah kepada soft skill tadi itu. Ya, karena soft skill itu apa ya, diingat oleh orang. Gitu. Misalkan event sampai misalkan kamu datang, say hai Kak Guntur, gitu kan ya. Aku baru datang misalkan, hai Kak Anggi tuh diri, itu aku ingat loh. Berarti tandanya kalian merespek untuk punya apa ya, punya rasa penghargaan, penghormatan kepada mungkin teman-teman yang setara itu dengan sikapnya teman-teman. Nah, perlu nggak juga hard skill ya? Perlu lah. Kalau kita nggak punya kemampuan, berarti kita nggak dipakai kan sama tergantung dari pekerjaan kita sih. Misalkan Kak Anggi saat ini sedang di bidangnya host gitu ya. Berarti kemampuan Kak Anggi itu dari mungkin public speaking, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan ya, itu dipakai gitu kan ya. Nah itu menjadi hal penting. Maka kalau dari aku sih punya sikapnya growth mindset, terus soft skill sama skillnya perlu ditingkatkan. Maka kalau misalkan di HR kan biasanya punya apa ya, penyegaran lah ya, peningkatan kapasitas gitu ya. Mau itu bentuknya course, mau bentuknya workshop atau mungkin lain, itu sih yang paling penting. Gitu. Terus kalau disimpulin antara financial freedom, passion, dan realita hidup, karena kan kayak gak ramah-ramah amat nih ya kan. Gimana sih caranya nyari titik tengah antara passion dan realitanya itu biar kita tuh nggak sama-sama capek gitu, atau nggak salah jalan? Kalau nggak salah jalan sih, yang pasti tetap berdoa ya, berdoa karena aku muslim gitu, teman-teman juga muslim gitu. Maka ada satu ayat di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu ada salah satu ayat yang membuktikan bahwa pentingnya doa, karena doa itu bisa merubah gitu. Itu yang pertama gitu. Dan teman-teman betul realita enggak? Ya memang harus realitanya juga, tapi realita itu juga bisa kalau kita punya tadi diberikan punya kesempatan. Karena belum tentu orang juga punya kesempatan yang sama. Nah, gitu kan ya. Nah, itu silakan diambil kesempatan tersebut. Jadi kalau misalkan belum dapat kesempatan itu, maka apa yang ada di depan mata dan itu bisa membuat teman-teman untuk hidup gitu ya, juga berkontribusi, lakukan gitu. Jadi nanti tetap dilakukan apa ya, pengembangan daripada passionnya tadi itu. Karena passion itu nggak bisa hilang. Iya nggak sih? Nggak bisa hilang kan? Tetap teman-teman tuh punya passion itu. Istilahkan contoh misalkan teman-teman di belakang layar kayak gini, ya ada Kak Aan, ada misalkan teman-teman yang lain, itu dia sukanya passionnya terkait dengan fotografi. Bisa nggak di itu? Enggak. Pasti punya apa ya, wadah khusus gitu kan ya. Dia tetap bekerja sesuai dengan profesionalismenya, tapi juga passionnya tetap nyata. Maka bisa jadi nanti punya apa, freelance, punya ikut IO, ikut WO gitu kan ya, untuk menyalurkan daripada passion dan bakatnya, tapi juga ada passive income-nya juga, atau active income atau passive income juga ikut kan gitu. Gitu sih Kak. Jadi apa yang di depan mata lakuin dulu. Gitu. Dari pengalaman Kak Guntur nih, melihat anak muda maupun kayak mahasiswanya Kak Guntur nih, kesalahan apa aja sih yang mereka sering lakukan gitu dalam mencari peluang karir? Peluang karir ya. Ini aku cerita dulu ya. Jadi aku agak kaget juga pada saat ada di event kami itu untuk mendapatkan seorang mentor. Kamu tahu nggak, mentornya ternyata anak SMA. Anak SMA, dia ternyata punya kemampuan coding yang gitu luar biasa. Ternyata juga dia sebagai profesional mentor di salah satu mungkin akademi tertentu lah ya gitu. Karena belum sponsor, jadi kita nggak sebutin ya. Kecuali sponsor masuk boleh lah. Gitu, nanti buat dukung teman-teman dari UKM. Nah itu juga suatu yang luar biasa. Ternyata mereka punya kemampuan itu dan mereka bangun daripada titiknya mereka pertama kali. Dan mereka punya apa? Circle yang saling mendukung. Ya, perlu nggak sih circle yang mendukung sekarang? Perlu kan? Atau istilah sekarang kan toxic ya circle-nya gitu ya di anak muda. Ya, kalau gitu ya just leave it. Buat apa teman-teman hidup lingkungan gitu? Maka kalau misalkan teman-teman nggak punya lingkungan seperti itu, maka ciptakanlah. Siapa tahu mungkin teman-teman sebagai pembaharu ya untuk dapat si positif atau health daripada si circle itu kan. Nah itu aku juga kaget ternyata dia bisa ya sampai segitu. Nah itu dia bangun karir dari pada saat itu. Nah ya, ada juga yang misalkan baru bangun dari setelah pada saat mereka masuk kuliah gitu kan ya. Mereka keep it going tuh gitu. Bahkan aku suka lihat story-nya jam 1, setengah 2 tuh masih depan itu. Nah itu adalah bentuk pengorbanan.
Ya, jadi mengurangi waktu tidur, tapi juga ada sesuatu yang mereka capai goalsnya ya. Walaupun sebenarnya begadang juga nggak terlalu bagus juga. Mungkin prefer tidur lebih cepat, nanti bangunnya lebih lebih cepat gitu kan ya. Gitu. Nah itu sih yang dilakukan. Jadi ada ada waktu yang dibayar lah gitu. Iya. Mau sukses kan gitu ya. Pengen. Kalau pria kan katanya 3 kan tantangannya, harta, tahta, wanita. Gitu. Jadi kalau misalkan mau bangun karir tapi jodohnya belum ada, ya sabar dulu aja. Tapi siapa tahu memantaskan diri. Terus Iya. misalkan tantangan lagi harta, ya siapa tahu mungkin udah dapat wanitanya gitu kan. Nah ini juga nyusul kan gitu. Iya. Ya itu sih. Jadi yang penting itu punya circle yang positif Iya, itu dan wajib banget penting itu. juga ada waktu yang dikorbankan, ada Mm-mm. pengorbanannya Iya tersendiri. betul. Terus kalau dari semua pengalaman tadi nih, menurut Kak Guntur, mindset apa yang justru paling penting di usia muda ini gitu? Udah ini, oke. Kalau dari aku sih dari baca literatur, kemudian juga mungkin ada yang di FYP ya, dan yang lain itu yang di teman-teman suka scroll kan. Aku mungkin akan sampaikan terkait dengan growth mindset. Growth mindset itu adalah bahwa kita jangan terpaku terhadap fixed mindset. Jadi kalau ada suatu perubahan, kita ngikutin perubahan itu, tapi juga punya yang namanya damage control. Jadi artinya misalkan kita nggak bisa A nih ya, maka kita harus lakukan persiapan untuk bisa melakukan controlling hal tersebut itu. Jadi punya growth mindset bahwa kalau misalkan ada suatu hal yang baru yang nggak bisa, itu anggapnya sebagai challenge atau Iya. tantangan. Tantangan untuk bisa dilakukan bahwa kita bisa loh melakukan hal itu. Contoh kayak Kak Anggi di challenge itu ya untuk Iya. jadi host ya gitu misalkan. Itu suatu growth mindset nggak growth mindset? Ya Kak Anggi ambil opportunity itu dan menjadikan sebagai portofolio gitu. Nah, itu tadi harus dilakukan dan juga harus mau menerima kritik dan saran gitu kan ya. Itu pasti sayang buat kita sih. Jadi jangan stagnan di situ-situ Betul, aja. iya growth mindset gitu kan ya seperti itu. Oke, terakhir nih Kak, boleh dong satu kalimat penyemangat buat anak muda yang masih berjuang kayak dan masih bingung juga mencari arah karirnya masing-masing. Oke, kalau dari aku kali ya. Aku ini baca kemarin satu kalimat ini ngena banget di aku juga. Gitu ya. Satu kalimatnya adalah kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa menjadi alasan untuk orang lain berubah. Maksudnya apa? Mungkin teman-teman yang saat ini belum atau mungkin ada yang sudah juga menemukan jenjang karir dan juga passionnya, mungkin bisa jadi ada seorang tertentu atau mungkin di samping atau di belakangnya teman-teman itu adalah alasan untuk teman-teman tetap berjuang. Jadi kalaupun misalkan teman-teman belum menemukan hal itu, maka lihatlah ke cermin bahwa itulah yang harus diperjuangkan. Terima kasih. Wow. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih kepada Kak Guntur karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan juga mau berbagi wawasan dan pengalamannya mulai dari cerita perjalanan, terus juga passion, financial, sampai mindset dan realita karir. Jadi di sini kita belajar bahwa hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten untuk bertumbuh. Jadi teman-teman jangan dan tetap fokus dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan membanding-bandingkan pencapaian orang lain gitu. Jadi buat Sobat Jurnal, terima kasih yang sudah menonton podcast kita. Jangan lupa klik like, terus jangan lupa dikasih komen-komennya, terus juga subscribe juga, dan jangan ragu untuk share ke teman-teman supaya teman-teman lainnya mendapatkan inspirasi dari obrolan kita gitu. Salam inspirasi, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. See you folks. Bye-bye.